Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Bu Eva dalam pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang pengertian gradien dan bagaimana cara menentukan gradien setelah kemarin kita belajar menggambar grafik dari persamaan garis lurus. Nah, teman-teman, kita ingat-ingat dulu ya, atau kita pelajari dulu tentang pengertian gradien. Ya, gradien itu nanti simbolnya M ya, teman-teman ya. Di sini ada ilustrasi seseorang yang menaiki tangga. Nah, tentunya teman-teman sering ya menaiki sebuah tangga, itu fungsinya untuk membantu kita naik ke lantai yang lebih tinggi. Nah, teman-teman tahu kan kalau tangga itu dibuat tidak asal-asalan ya. Dalam membuat tangga tentunya harus menggunakan konsep kemiringan. Ya, konsep kemiringan itu yang harus kita perhatikan nanti adalah unsur vertikalnya, unsur horizontalnya. Nah, supaya kita bisa mendapatkan kemiringan yang pas. Nah, kemiringan suatu garis itu adalah ukuran yang digunakan untuk menentukan kemiringannya, ya, gradien nama lainnya. Nanti gradien ini simbolnya M dan ukurannya itu dalam bentuk bilangan, bisa negatif atau positif ya. Kalau negatif nanti condongnya bagaimana itu akan kita bahas di materi selanjutnya. Baik. Nah, sekarang setelah memahami pengertian gradien atau kemiringan suatu garis, kita akan menentukan gradien dari garis itu sendiri. Ada beberapa cara. Yang pertama, kita akan mengukur gradien garis yang melalui dua buah titik. Ya, kalau melalui dua buah titik berarti harus kita perhitungkan tadi unsur vertikalnya dan unsur horizontalnya. Lalu gradien itu adalah perbandingan dari unsur vertikal banding unsur horizontal. Ada contoh seperti ini, garis yang berwarna biru ini ya teman-teman. Kalau kita tarik garis, di sini kita ambil dua buah titik. Nah, titik ini cukup ya, dua titik saja. Ternyata garis yang berwarna biru tadi, dia melewati titik 1,2 dan 5,8. Nanti kita akan mencari unsur Y dan unsur X-nya. Nah, kalau sudah diketahui dua buah titik ini, maka untuk menentukan gradiennya bisa kita lakukan dengan perbandingan unsur vertikal dan unsur horizontalnya. Di sini delta itu artinya selisih, ya, selisih unsur Y dan selisih unsur X. Karena ada dua titik, berarti nanti Y2 dikurangi Y1 dan dibagi dengan X2 dikurangi X1. Nah, contoh pada gambar ini, kita tahu bahwa garisnya tadi melalui titik 1,2 dan 5,8. Kita cari dulu unsur X dan Y-nya. X1-nya 1, Y1-nya 2, X2-nya 2, Y2-nya 2. Ini terbalik tidak masalah ya teman-teman. Misalnya X1-nya 5, Y1-nya 8, X2-nya 1, dan Y1-nya 2 itu tidak masalah. Kita ambil rumusnya, kita masukkan bilangan-bilangannya. Nah, kita dapatkan 6/4. Bisa kita sederhanakan, sederhanakan. Nah, jadi garis ini tadi yang melalui titik 1,2 dan 5,8, dia memiliki kemiringan 3/2. Nah, mudah ya dipahami teman-teman ya. Ini untuk gradien garis yang melalui dua buah titik. Kita lanjut untuk ke latihan. Ada sebuah gambar di sini, garisnya melalui negatif 6,0 dan 0,8. Teman-teman tentukan gradiennya. Ya, silahkan dicoba. Ya, jika sudah, kita lanjut pada cara menentukan gradien suatu garis apabila garis tersebut diketahui persamaannya Y sama dengan MX tambah C. Kalau diketahui persamaan ini, maka teman-teman bisa melihat pertama kali yang harus dilihat di sini koefisien Y-nya harus 1 dulu. Baru setelah itu teman-teman bisa melihat koefisien dari X atau bilangan yang diikuti oleh X itu sebagai gradiennya. Nah, seperti itu ilustrasinya. Nah, coba tentukan gradien garis yang diketahui persamaannya Y sama dengan negatif 2X ditambah 5. Di sini teman-teman perhatikan koefisien Y-nya sudah 1, maka kita tinggal ambil koefisien dari X yaitu negatif 2 sebagai
gradiennya. Maka garis Y sama dengan negatif 2X tambah 5 itu memiliki kemiringan negatif 2. Ya. Oke teman-teman ya, kita coba dengan berlatih ya. Nah, di sini ada 3 buah persamaan garis. Nah, silahkan teman-teman tentukan gradiennya ya, dengan cara yang sama seperti tadi tentunya. Nah, hati-hati nanti untuk soal nomor 3, di sini masih ada koefisien Y-nya 2. Berarti apa yang harus teman-teman lakukan? Silahkan coba ya. Baik, setelah itu kita akan menentukan gradien garis. Garisnya sekarang memiliki persamaan yang bentuknya seperti ini. AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, kalau sudah menemukan bentuk seperti ini, teman-teman tinggal membandingkan koefisien X dan koefisien Y. Tetapi tanda pembandingnya atau tanda perbandingannya negatif ya teman-teman ya. Nah, ini ada bentuk seperti ini. Maka gradiennya negatif A per B. A itu koefisien dari X dan B koefisien dari Y. Mudah kan? Nah, kita coba ya. Tentukan gradien garis dari persamaan negatif 2X ditambah Y ditambah 5 sama dengan 0. Nah, di sini gradiennya tinggal kita ambil negatif. Koefisien X-nya negatif 2 dan koefisien Y-nya 1. Di sini tidak ada bilangan, tetapi kita tahu bahwa di sini adalah 1. Oke. Nah, di sini negatif 2 dibagi 1 kan negatif 2. Negatif kali negatif jadi positif 2. Maka garis negatif 2X tambah Y tambah 5 sama dengan 0 memiliki gradien atau kemiringan sebesar 2. Nah, itu dia teman-teman, mudah sekali ya cara-cara menentukan gradien. Ada 3 cara ya, dengan 3 yang diketahui juga. Nah, silahkan untuk latihan yang ketiga, teman-teman bisa melihat persamaan ini, kemudian tentukan gradiennya dari masing-masing persamaan garis. Kalau masih belum memahami, coba diulang lagi, dipelajari kembali, baru setelah itu teman-teman bisa melatihnya. Nah, itu dia teman-teman, materi pada hari ini sangat singkat. Kita akan hanya mempelajari tentang gradien saja dan bagaimana cara menentukan gradien. Setelah ini teman-teman bisa masuk dalam penilaian KI 3 untuk tugas. Kalian bisa mengerjakan LKPD gradien. Ya, dicari nanti di sana LKPD gradien. Terima kasih ya teman-teman sudah setia belajar matematika bersama Bu Eva. Nah, sampai jumpa di lain kesempatan. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana atau ciri-ciri dari sebuah garis atau sifat-sifat dari garis. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Selamat mengerjakan LKPD. Shalom.